Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nama saya Sri Nur Aprida, mahasiswi Pasca Sarjana Kimia Unimed 2019. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi stoikiometri. Langsung saja untuk yang pertama tujuannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya dapat menentukan persamaan reaksi, kemudian dapat menentukan pembatas reaksi, dan yang ketiga dapat melakukan hitungan kimia. Orang membuat roti tidak hanya berpikir apakah bila dia mencampur tepung gandum, gula, mentega, ragi, dan beberapa bahan lain akan menjadi roti. Akan tetapi, ada beberapa perbandingan antara jumlah tepung, gula, mentega, ragi, dan bahan lainnya agar roti itu menjadi sesuai. Sama halnya seperti ahli kimia yang sedang menyelidiki contoh bahan bakar. Pertanyaan yang ingin dijawab tentu tidak hanya apakah jumlah bahan bakar itu mudah dibakar, tetapi kita juga mengetahui berapa jumlah polutan yang dilepaskan jika bahan itu dibakar. Nah, untuk menghitung jumlah polutan itu, maka kita perlu mempelajari yang namanya materi stoikiometri. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke materi, di mana materi ini kita akan membahas mengenai konsep mol, persamaan reaksi, hitungan kimia, dan reaksi pembatas. Langsung saja, yang pertama kita bahas mengenai konsep mol. Mol itu merupakan satuan jumlah zat. Sama seperti kita membeli buku, satu lusin, di mana satu lusin itu 12 buah. Nah, lusin itulah dia satuannya. Nah, dalam zat, mol inilah satuannya. Kita lihat pada diagram berikut ini. Ada 4 hubungan antara mol, yaitu hubungan antara mol dengan massa, hubungan mol dengan molaritas, hubungan mol dengan volum, dan hubungan mol dengan jumlah partikel. Dan semuanya bisa kita lihat dalam bagian ini. Langsung saja yang pertama kita membahas mengenai hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel, satuan mol, sekarang dinyatakan sebagai jumlah partikel, yaitu atom, molekul, atau ion. Dalam suatu zat, para ahli sepakat bahwa dalam 1 mol zat itu mengandung partikel 12,0 gram isotop, yaitu karbon 12, yakni 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana jumlah partikel ini disebut bilangan Avogadro. Maka langsung saja, X sama dengan N dikali L. N itu jumlah mol dan L itu tetapan Avogadro. Maka 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya, dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kita lihat partikelnya itu dalam atom, molekul, atau ion. 1 mol Cu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. 1 mol H2O sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. 1 mol Cl- sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Nah, kita lihat Cu itu adalah atom, H2O itu merupakan molekul, dan Cl- itu merupakan ion. Bagaimana jika kita menghitung berapa jumlah atom hidrogen dalam molekul H2O? Maka jawabnya adalah jumlah atom hidrogen dalam molekul H2O yaitu 2 kali dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Karena ini merupakan atom dan di sini hanya ada 2, maka langsung saja 2 dikali tetapan Avogadro-nya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Langsung saja hubungan mol dengan massa. M sama dengan N dikali AR dan M sama dengan N dikali MR. Massa molar menyatakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat yang besarnya sama dengan AR atau MR, di mana M sama dengan massa dan L jumlah mol, dan AR merupakan massa atom relatif dan MR merupakan massa molekul relatif. Contohnya diketahui 1 mol CH4, hitunglah massa gas CH4 berikut. Maka jawabnya adalah M sama dengan 1 dikali 1 kali 12. Untuk lihat 12 ini kita lihat tabel periodik unsur, di mana ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Sehingga M-nya itu 16 gram. Ketiga, hubungan mol dengan volum.
di mana untuk yang pertama keadaan STP, standar temperature and pressure, yaitu suhu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Pada keadaan STP, Pm sebesar 22,4 liter, maka V sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Maka yang kedua, keadaan RTP, room temperature and pressure, untuk suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Pada keadaan RTP, maka V sama dengan N dikali 24 liter per mol. Yang ketiga, keadaan tertentu dengan V dan T di luar keadaan STP dan RTP dengan volume gas ditentukan dengan persamaan PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT, di mana V merupakan volume gas, N jumlah mol gas, dan R tetapan gas yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T sama dengan suhu mutlak gas, dan P tekanan gas. Kita masuk ke contoh. Berapa jumlah mol 44,8 liter gas oksigen yang diukur pada keadaan standar? Kita lihat keadaannya standar. Maka langsung saja. Berarti kalau standar STP. Langsung saja N sama dengan V per 22,4 liter sama dengan 44,8 per 22,4 sama dengan 2 mol. Untuk yang kedua, berapa volume 2 mol N2 jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer? Maka diketahui mol N2 itu 2 mol, kemudian suhu dan tekanan. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. PV sama dengan nRT. P sama dengan nRT per V. Maka sama dengan 2 dikali 0,082 dikali 298. Di sini suhunya itu kita bawa ke Kelvin, ya, karena satuannya Kelvin, per 1 atmosfer, sama dengan 48,87 liter. Dan yang keempat, keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Pada P dan T yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Maka V1 per P2 sama dengan N1 per N2. Di mana P1 volume gas 1, P2 volume gas 2, dan N1 jumlah mol gas 1, dan N2 sama dengan jumlah mol gas 2. Langsung saja untuk contoh selanjutnya. Dalam sebuah wadah terdapat 10 liter N2 yang masanya 14 gram, memiliki suhu dan tekanan yang sama dengan 16 gram CH4. Berapa volume CH4 dalam wadah itu? Maka diketahui P1 10 liter, dan M1 sama dengan 14 gram, dan M2 16 gram. Langsung saja kita cari, pertama adalah kita cari molnya, ya. Mol dari N1. N1 itu N2, mol dari N2, yaitu M1 per MR. Untuk MR N2 itu, N itu AR-nya kan 14, karena dia 2, maka 28. 14 per 28 sama dengan setengah mol. Langsung saja, M2 per MR sama dengan 16, dan MR CH4 16. 16 per 16 sama dengan 1 mol. Maka ditanya itu apa? Volume CH4. Langsung saja, P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Maka kita masukkan 10 per 0,5 sama dengan P2 per 1. Maka P2 sama dengan 10 liter. Selanjutnya untuk molaritas. Banyak zat yang terdapat dalam suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam molaritas, yaitu molaritas menyatakan banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Maka M sama dengan N per P, atau M sama dengan massa per MR dikali 1000 per V. Dan ada dua jenis dari molaritas ini. Yang pertama pengenceran. Pengenceran ditambah air, maka P1N1 sama dengan P2M2. P2-nya ini merupakan P1 ditambah P air. Dan untuk pencampuran, P1M1 tambah P2M2 sama dengan P3M3. P3-nya ini P1 tambah P2. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia. Menggambarkan reaksi kimia yang terdapat atas rumus kimia reaksi dan hasil reaksi disertai koefisiennya masing-masing. Kemudian reaksi kimia mengubah zat-zat asal atau reaksi ataupun reaktan menjadi zat baru.
Kemudian jenis dan jumlah atom yang terlibat dalam reaksi tidak berubah. Kemudian selanjutnya ikatan kimianya yang berubah, di mana ikatan kimia reaksi diputus dan terbentuk ikatan kimia baru dalam produknya. Kita lihat contoh reaksi setara antara H2 dan O2 membentuk air. Maka kita setarakan H2 tambah O2 menghasilkan air. Maka langsung saja hanya itu 2, kemudian kita setarakan seperti ini, 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Untuk 2H2O kita ketahui yang merah, yang 2 ini merupakan koefisien, dan untuk yang hijau ini, 2 ini merupakan indeksnya. Langkah-langkah persamaan reaksi. Yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat, biasanya yang paling kompleks. Kemudian sama dengan 1, dan zat lain dengan abjad. Kemudian setarakan lebih dahulu unsur yang berkaitan langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Kemudian setarakan unsur lain. Biasanya untuk unsur O itu disetarakan paling akhir. Langsung saja kita masuk ke contoh. Gas metana atau CH2 dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Kita masukkan CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Tetapkan koefisien CH4-nya sama dengan 1. Yang lain dengan abjad, maka O-nya A, B, C. Buat data jenis unsur dan banyak unsur lalu setarakan kiri dan kanan. Kita lihat jenis C di kiri 1, di kanan itu B. Untuk H, di kirinya itu 4 kali 1, 4. Dan untuk di kanannya itu 2C. Untuk O, 2A tambah 2B tambah C. Kemudian setarakan B1, B-nya sama dengan 1. 2C sama dengan 4, maka C sama dengan 2. 2A sama dengan 2B tambah C. 2A sama dengan 2 dikali 1 dari B-nya tambah C. C-nya berapa? 2. Maka A sama dengan 2. Maka kita ketahui 1CH4 tambah 2O2 menghasilkan 1CO2 tambah 2H2O. Atau CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Kita masukkan fasenya gas. Ya. Selanjutnya, kita membahas mengenai hitungan kimia. Sebelum kita membahas hitungan kimia dan reaksi pembatas, kita harus paham mengenai langkah-langkah umum. Ya, ini adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama, tulis reaksi dan setarakan koefisien. Kemudian tentukan mol yang diketahui. Cari mol yang ditanya dari mol yang diketahui dengan perbandingan koefisien mol yang ditanya. Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Maka langsung saja kita lihat. Contohnya, logam Fe dapat diperoleh melalui reaksi berikut ini. Fe 2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe tambah 3CO2. Jika diinginkan massa logam Fe yang diperoleh sebesar 280 gram, berapakah massa Fe2O3 yang akan direaksikan? Yang pertama kita buat reaksinya. Kebetulan reaksinya sudah setara, maka langsung saja kita lihat gram yang diketahui adalah Fe, maka kita cari molnya. Maka mol M per AR sama dengan 280 per 56, maka molnya 5 mol. Kemudian apa yang ditanya? Fe2O3, maka kita cari molnya. N sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Maka 1 per 2 kali 5 mol sama dengan N sama dengan 2,5 mol. Maka massa dari Fe2O3 yang akan direaksikan M sama dengan N dikali Mr. 2,5 mol dikali Mr dari Fe2O3 160 gram per mol, maka massanya adalah 400 gram. Selanjutnya kita masuk ke reaksi pembatas. Reaksi pembatas zat pereaksi atau reaktan yang habis bereaksi. Cara menentukan yang habis lebih dulu perbandingan antara mol dan koefisien kedua pereaksi yang lebih kecil, sama dengan pereaksi pembatas. Maka kita lihat contohnya, seng dan belerang bereaksi membentuk seng sulfida. Dengan persamaan reaksi Zn tambah S menghasilkan ZnS. Jika 52 gram Zn dicampur dengan 6,4 gram S dengan ArZn65 dan ArS32, manakah yang menjadi reaksi pembatas?
berapa gram ZNS yang terbentuk dan berapa gram sisa reaksi yang lain. Kita cari dulu yang A. Manakah yang menjadi reaksi pembatas? Maka yang pertama kita cari molnya. Mol dari Zn gramnya 52 gram per 65, yaitu AR-nya sama dengan 0,8 mol. Kemudian untuk mol S 6,8 gram per AR-nya 32 sama dengan 0,2 mol. Masukkan ke reaksinya Zn tambah S, ZNS. Maka untuk mula-mula kita masukkan molnya 0,8 untuk yang Zn dan S 0,2. Kemudian kita lihat perbandingan yang lebih kecil reaksinya 0,8 dengan 0,2 kan 0,2 dengan perbandingan koefisien yaitu 0,2 per 1. Jadi 0,8 per 1 perbandingan koefisien. Dan maka yang lebih kecil itu 0,2. Langsung saja 0,2 di sini 0,2, untuk yang ini juga 0,2. Untuk sisanya maka kita kurangi 0,8 dikurang 0,2, maka mol dari Zn ini 0,2, S-nya habis dan ZS-nya 0,2. Maka mana yang menjadi reaksi pembatas? Yang menjadi reaksi pembatasnya itu yang habis. Kemudian maka yang habis adalah S. Kemudian yang B, gram ZNS yang terbentuk. Langsung saja mol ZNS kan sudah kita ketahui yaitu 0,6. Mol ZNS kan 0,2, maaf 0,2. Maka 0,2 mol massa sama dengan 0,2 dikali mR, 0,2 dikali 65 tambah 32 yaitu 19,4 gram. Selanjutnya berapa gram sisa reaksi yang lain? Reaksi yang lain yang sisa adalah Zn. Kan reaksi ada Zn tambah S. Yang sisa Zn. Maka Zn kita ketahui molnya 0,6. Maka masanya M sama dengan N kali AR, 0,6 kali 65 AR-nya, di mana M sama dengan 39 gram. Buat teman-teman, ini adalah soal evaluasi yang dapat kalian coba di rumah dan lihat hasilnya benar atau tidak. Dan terima kasih telah memperhatikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.